Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1928 sampai tahun 1930. Melihat orang-orang yang membeku menjadi patung es dalam sekejap, sisanya mundur dalam diam dan menjadi pucat. Tang Hang dan Rao Kong, yang paling berisik, juga tampak ketakutan. Tang Hang, khususnya, sangat jelas tentang kekuatan beberapa ahli yang dibawanya. Tapi dia sangat ahli. Dia terbunuh dalam sekejap mata, dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Gou Xiang melebarkan matanya. Dia tidak menyangka kekuatan Jericho Lee begitu luar biasa. Kamu, jangan bangga. Tang Hang masih hidup. Dengan dukungan sekolah Kongtong, kamu masih punya beberapa hari untuk hidup. Jericho Lee sama sekali tidak memperhatikannya. Tang Hang mengertakkan gigi dan harus tersentak. Pada saat ini, Jericho Lee memandangi pemilik kios dan merenung, bagaimana Anda datang ke sini untuk mendirikan kios? Bukan. Ketika ucapan ini keluar, semua orang tercengang. Pemilik kios memandang Jericho Lee, wajahnya sangat tenang, tanpa ada kelainan. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kalian tidak perlu berpakaian seolah-olah kalian tidak mengenal satu sama lain, bukan? Jericho Lee tersenyum dengan tenang. Apa? Apakah mereka saling kenal? Semua orang kaget, bahkan Gou Xiang dan yang lainnya juga menatap dengan mata besar dan wajah yang luar biasa. Li Shao, apakah kamu punya cara? Gou Xiang sangat yakin bahwa pemilik kios mungkin akan menjual akun Jericho Lee. Sekarang, Rao Kong, Rao Kuan-kun dan yang lainnya punya firasat buruk. Namun, perkataan Jericho Lee membuat mereka tercengang. Jericho Lee menggali telinganya. Tidak, saudaraku. Terakhir kali saya berada di kota Chuanzong, saya menanyakan nomor telepon Anda, tetapi anehnya saya tidak pernah lewat. Apakah Anda dalam masalah, atau Anda dalam masalah? Pemilik kios ini bukan orang lain. Dialah yang menjual ramuan itu di rumah lelang tempat Jericho Lee dan Ye Ziyun pergi. Saat itu, Jericho Lee membeli ginseng milenium dan teratai es milenium darinya. Kemudian dia membunuh seorang Yin Jiutian, dan kemudian Yin Jiutian mengejarnya. Saat itu, Jericho Lee hendak menemui pemilik kios untuk menyingkirkan pengepungan, namun pemilik kios menghindari kejaran Yin Jiutian dengan baju besi lembutnya, lalu dia menghilang sama sekali. Ketika Jericho Lee membeli obat mujarab, dia menemukan nomor telepon utama kios tersebut dan berencana membelinya saat dia membutuhkannya. Namun, nomor teleponnya tidak pernah lewat. Seolah-olah pemilik warung sengaja menghindarinya. Mendengar ucapannya, pemilik warung pun menunjukkan ekspresi aneh. Yah, aku tidak menyangka kamu akan mengingatku. Saya sangat mengenalnya. Rao Kong dan yang lainnya hampir tercekik, mereka sangat khawatir hati naga itu akan jatuh ke tangan Jericho Lee. Kamu akhirnya mengakuinya, kata Jericho Lee, aku bukan monster. Tentu saja, aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Kalaupun kita saling mengenal, itu hanya hubungan antara penjual dan pembeli, bukan persahabatan. Jika Anda tidak dapat melihat apa yang saya inginkan, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Bagus. Jericho Lee tidak berdaya, tetapi apakah kamu yakin ingin memberitahu orang-orang yang tidak relevan tentang kamu? Semua orang tercengang, dan pemilik kios tercengang. Dia menatapnya dengan heran, apakah kamu tahu apa yang terjadi kepadaku? Aku tidak tahu, tapi aku selalu jeli dan bisa menebak beberapa. Jericho Lee tersenyum dengan tenang. Pemilik kios memandangnya dengan curiga, lalu memandang orang-orang di sebelahnya, dan menghela nafas, katamu, aku tidak begitu percaya padamu meskipun aku dengan tangan kosong. Oke, Jericho Lee mengangkat bahunya dan berkata, walaupun kimu normal, ada banyak luka tersembunyi di tubuhmu. Jika Anda memiliki baju besi lunak, Anda juga akan terluka. Terlihat kamu dikejar orang lain. Salah satu kemungkinannya adalah Anda pernah bertemu dengan orang yang suka membunuh dan mencuri. Lalu, dia keluar dari jalan untuk menyapu kerumunan dan berkata, para pembunuh itu mengejarmu. Jika kamu melawan, kamu akan terluka. Tapi baju besi lembutmu tidak bisa membantumu selama 9 hari. Setidaknya Anda harus menjadi seorang master. Tapi semangat umum guru, tidak akan begitu tak tahu malu, tidak semua orang adalah Andre Mahong dan faksi Kongtong yang sampah, semua orang memalukan. Selain itu, Anda dapat menemukan beberapa perusahaan jamu besar untuk bekerja sama. Meski harganya mungkin bisa diturunkan, namun kemenangan terletak pada keamanannya.
Ada banyak lelang besar di area ini, dan ada baiknya bekerja sama dengan Balai Lingyao. Tapi Anda tidak melakukan itu, jadi bukan karena membunuh orang dan mencuri barang. Hanya sedikit orang yang hadir yang mengetahui bahwa Jericho Lee telah membunuh Yin Jiutian, namun mereka tidak mengetahui asal-muasal aspek spesifik dari rasa syukur dan dendam tersebut, sehingga mereka tidak memahaminya dengan baik. Bisa mendengarnya. Jericho Lee berpikir bahwa cedera yang dialami pemilik kios bukan karena dia dibunuh dan dirampok. Kamu benar, pemilik kios itu mengangguk, tidak menyangkal. Aku sudah melihat bahwa lukamu bukan luka biasa. 1. Itu milik beberapa seni bela diri khusus. Jika Anda dapat melakukan ini dengan baju besi lembut Anda setidaknya harus menjadi guru surgawi, dan lebih kuat. Lebih mungkin menjadi paranormal. Jericho Lee mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, dilihat dari bekas lukanya, itu sangat mirip dengan beberapa orang yang pernah melakukan cara jahat dan licik, tapi sebenarnya tidak. Hanya saja jurusnya istimewa dan sangat keji. Kecuali jika adalah kebencian terhadap hidup dan mati, tidak ada yang akan menggunakan gerakan kejam seperti itu. Tapi tidak mungkin bagi orang yang bisa menggunakan taktik kejam seperti itu untuk melepaskan target dengan mudah. Pada titik ini, ekspresi pemilik kios jelas telah berubah, tanpa sadar menjabat tangannya. Hanya ada satu kasus di mana orang yang menyerang Anda menggunakan tipu muslihat keji terhadap Anda tetapi tidak membunuh Anda, yaitu Anda disiksa dan seseorang ingin menanyakan sesuatu atau rahasia dari mulut Anda. Jericho Lee berkata, apakah kamu ingin aku melanjutkan? Aku akan melanjutkan, tetapi memblokir beberapa informasi penting. Lanjutkan. Aku akan melihat langkah mana yang dapat kamu pikirkan. Mata terpaku. Baiklah. Menghargai keinginannya, Jericho Lee terus menambahkan, Anda telah disiksa, tetapi Anda telah melarikan diri. Atau Anda tidak akan berdiri di sini. Hanya ada dua cara untuk melarikan diri dari kehidupan. Yang pertama adalah menyelamatkan diri sendiri, yang lainnya adalah dengan menyelamatkan diri. Diselamatkan. Jelas tidak mungkin menyelamatkan diri sendiri. Saya pikir kekuatan Anda hanya seperti ini. Sulit untuk lepas dari kendali guru surgawi atau guru spiritual. Jawabannya hanya bisa diselamatkan. Adapun siapa? Terakhir kali saya bertemu Anda di pelelangan, Anda sangat ingin menjual obat mujarab, dan harganya rendah. Secara umum, obat mujarab adalah komoditas panas, banyak orang membayar harga tinggi atau bahkan beberapa kali lipat dari harga beli. Tapi Anda tidak sama sekali tidak peduli dengan harga, seperti Anda ingin sekali menjual sesuatu. Secara umum, hanya orang yang terburu-buru menukar uang yang akan menjual barang dengan harga serendah itu. Kamu kekurangan uang, kamu butuh uang sangat banyak, tetapi bagi seseorang yang dapat menghasilkan begitu banyak ramuan, uang tidak boleh sedikit, kecuali jumlahnya sangat besar. Jelas itulah dirimu. Bab 1929. Apa gunanya mengumpulkan banyak uang? Orang biasa tidak lebih dari membeli mobil, membeli rumah, memulai bisnis atau melunasi hutang. Namun bagi seorang pencaksilat, itu adalah awan yang mengambang. Kekuatan adalah yang terpenting. Kekuatan tidak hanya datang dari diri sendiri, tetapi juga dari orang-orang di sekitarmu. Dalam waktu singkat, kekuatanmu tidak bisa tiba-tiba bangkit, jadi dana yang kamu kumpulkan harus digunakan oleh orang-orang di sekitarmu. Hanya ada satu pengecualian. Itu adalah, Anda mengumpulkan banyak uang, bukan untuk orang-orang di sekitar Anda, tetapi untuk melakukan sesuatu. Ini tentang keselamatan pribadimu, ini tentang seseorang yang memeras pengakuanmu dengan penyiksaan, ini tentang bahwa kamu lebih memilih satu orang untuk mendirikan kios di mana-mana daripada bekerja sama dengan rumah lelang besar, hanya untuk melindungi dirimu sendiri dan tidak mengungkapkan keberadaanmu. Sebanyak mungkin. Tentu saja, jawabannya sudah jelas. Kamu sedang mencari seseorang. Adegan hening, dan semua orang memandang pemilik kios bersama-sama. Saat ini, ekspresinya telah berubah total, dan banyak emosi kompleks seperti keterkejutan, ketidakpercayaan, dan ketidakberdayaan terungkap di wajahnya. Apakah dia benar? Sungguh menakjubkan bahwa orang-orang membuka mulut mereka. Untuk waktu yang lama, pemilik kios menghela nafas, bagaimana menurutmu? Coba tebak. Aku menanyakan nomornya pada lelang terakhir, tapi aku tidak pernah berhasil. Untuk menjadi pengusaha biasa, sudah terlambat untuk membuat pelanggan senang, tapi kamu tidak pernah mengambilnya, dan bahkan kemudian menjadi lowongan. Itu dapat dilihat bahwa Anda tidak ingin mengungkapkan keberadaan Anda. Begitu saya melihat Anda berlari ke sini untuk mendirikan sebuah kios dengan luka di tubuh Anda, saya kira apa yang terjadi. Jericho Lee berkata dengan ringan.
Inilah keuntungan dari pengamatan yang cermat. Dia dapat memikirkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain, dan dia dapat menyimpulkan hal-hal yang ingin dia ketahui berdasarkan detailnya. Pemilik kios tercengang. Kamu benar. Aku benar-benar sedang mencari seseorang. Orang-orang bahkan lebih terkejut melihat dia mengkonfirmasi lagi. Rao Kong tidak bisa duduk lebih lama lagi. Dia melompat keluar ruangan dan berkata, "Oke, apakah kamu berkolaborasi dalam akting dan mempermainkan kami seperti monyet?" Jericho Lee memandangnya, "Saya benar-benar memperlakukan Anda seperti monyet. Apa yang dapat Anda lakukan?" Tersenyumlah, orang ini tidak dapat melihat situasinya dengan jelas. Sekarang dialah yang mengambil inisiatif, bukan orang lain. Karena dia mengenal pemilik kios, itu juga pendapatnya tentang geosentris Longzi. Ya. Jika kamu mengomelinya, bukan berarti kamu berhak mendapatkan Dixin Longzi. Rao Kong menatap tajam ke arah pemilik kios. Kamu bilang hanya jika kamu memberikan apa yang kamu inginkan, kamu akan menjual Dixin Longzi kepada orang lain. Hanya karena kamu mengenal orang ini, jangan bersikap jahat, atau kami tidak akan membiarkanmu pergi. Sekilas, postur ini sangat gigih. Jericho Lee terlalu malas untuk memperhatikannya. Ia memandang ke arah pemilik warung dan berkata, "Sebenarnya yang Anda inginkan adalah memberikan informasi tentang keberadaan orang yang Anda cari, bukan?" "Oh ya." Pemilik kios mengangguk, "Saya pergi ke banyak tempat untuk mendirikan kios, yaitu untuk menanyakan kabar dia." "Yah, lain kali aku mengelusnya, samar-samar bisa menebak siapa yang kamu cari, tentu saja aku tidak yakin tebakanku benar. Aku butuh informasi darimu untuk membantuku menilai. Jika benar, aku mungkin tahu keberadaannya." Mata Jericho Lee menoleh. "Apa?" Pemilik kios terkejut, dan napasnya menjadi pendek, "Katamu. Apakah dia menghilang selama 20 tahun, dan keberadaannya masih belum diketahui?" Jericho Lee menanyakan pertanyaan pertama. "Bagaimana kamu tahu?" Pemilik kios tertegun. "Selama Anda menjawab ya atau tidak, saya harus menilai dengan cepat." Jericho Lee mengerutkan kening. "Ya, dia telah hilang selama 20 tahun, dan keberadaannya adalah masih belum diketahui." Pemilik kios menghela nafas. Menurut usianya, jika dia masih hidup, dia akan berusia 48 sekarang, hampir 50. Ya, pemilik kios sedikit terkejut. Dia mungkin menunjukkan keberadaannya lagi tahun lalu. Saat kamu ditangkap dan dipaksa mengaku, dia meminta seseorang untuk menyelamatkanmu. Jawaban negatifnya tidak membuat Jericho Lee panik. Sebaliknya, dia langsung merespon dan arahnya menjadi semakin jelas. Sepertinya nama itu palsu, jadi itu benar. Mudah memikirkan penampilan. Jericho Lee segera mulai mengingat beberapa ciri fisik pria itu. Butuh lebih dari 1 menit untuk mengajukan pertanyaan baru, ada bekas berbentuk pisau berwarna merah tua di telinga kirinya. Terima kasih kepada kenangannya yang tak terlupakan dan orang spesialnya saat itu, kalau tidak, dia tidak bisa mengingatnya. Ya, mata pemilik warung bersinar. Sekarang dia yakin Jericho Lee telah melihat pria itu, jika tidak, dia tidak akan mengetahui bekas pisaunya. "Jangan tanya, aku pernah melihatnya." Jericho Lee langsung menentukan siapa yang dicarinya. Awalnya, dia bersekolah di sekolah kedokteran Suande. Saat itu, dia tidak belajar sebagai guru. Dia baru saja belajar magang di sekolah kedokteran. Kemudian, Chang Xuande memutuskan untuk memilih murid formal di antara dirinya, Bao Ziming, Kuang Ziming, Yan Zhou dan Mao Hai. Caranya adalah dengan melanjutkan ujian, soal ujian terutama adalah teman lama Chang Xuande, Ouyang Kuan, yang membuangnya. Pada tes terakhir, seseorang menguji pasien gangguan jiwa itu sendiri. 5 peserta magang, untuk melihat siapa yang dapat membuat diagnosis paling akurat terhadap gejala pasien gangguan jiwa, bahkan dengan skor tertinggi. Saat itu, Chang Xuande dan Ouyang Kuan menghubungi rumah sakit jiwa dan benar-benar membawa pasien jiwa. Performa awal pasien gangguan jiwa itu benar-benar sama dengan performa pasien gangguan jiwa. Namun Jericho Lee tetap menemukan petunjuknya, dan akhirnya mendiagnosis bahwa pasien gangguan jiwa itu sebenarnya menyamar. Nama pasiennya adalah Zhou Han. Tinggal di rumah sakit jiwa selama 20 tahun, menyamar sebagai pasien jiwa, namun terkadang memperlihatkan beberapa perilaku normal. Berdasarkan rincian itu, Jericho Lee mengetahui penyamarannya. Zhou Han tidak lagi menyamar, sadar setelah meninggalkan rumah sakit jiwa. Saat itu, Jericho Lee sedang memikirkan apa yang dibawa Zhou Han, yang membuatnya harus menanggung selama 20 tahun dan berpura-pura menjadi pasien jiwa. Namun mudah untuk berspekulasi bahwa identitas Zhou Han tidaklah sederhana. Kesan Jericho Lee terhadap Zhou Han terlalu dalam.
Selain itu, waktu keluarnya Zhou Han dari rumah sakit jiwa tidak terlalu lama sejak pemilik kios muncul di rumah lelang. Biarkan dia segera menghubungkan keduanya. Tentu saja, dia tidak membuat keputusan pada awalnya, tetapi setelah menanyakan beberapa pertanyaan, dia yakin bahwa kesimpulannya benar, dan kemudian dia yakin bahwa orang utama yang dia cari adalah Zhou Han. Namun yang jelas, Zhou Han hanyalah nama samaran. Pemilik kios menunjukkan warna keterkejutan yang kuat. Apa? Apakah kamu pernah bertemu dengannya? Kapan? Katakan padaku, di mana dia? Jericho ragu-ragu, sebenarnya, banyak waktu telah berlalu. Aku tidak tahu siapa dia lakukan sekarang. Namun, itu bisa disimpulkan dari tempat terakhir dia muncul. Selain itu, aku akan memberimu alamatnya. Sebaiknya kau diam. Karena dia telah memilih untuk menghilang selama 20 tahun, pasti ada masalah besar. Rahasia. Bab 1930. Mendengar pidato itu, pemilik warung perlahan-lahan menjadi tenang, berkata baik-baik saja. Belakangan, Jericho menuliskan alamatnya dan menyerahkannya ke tangan pemilik warung. Pemilik kios melihat informasi alamat, dan wajahnya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Setelah sekian lama, ia merasa merenung, lalu menghancurkan catatan tersebut untuk memastikan informasinya tidak bocor. Jika kamu kembali untuk menyelidiki, tidak butuh waktu lama untuk menemukan orang lain, kata Jericho sambil tersenyum. Ya. Terima kasih banyak, pemilik kios menggenggam tangannya dan menyerahkan naga hati bumi Zi kepadanya. Benda ini milikmu. Saya tidak yakin apakah berita itu benar, bolehkah saya mengembalikannya? Jericho tidak segera meraihnya. Reputasi Anda sangat dapat diandalkan. Selain itu, informasi yang Anda berikan sangat membantu saya. Selamat tinggal. Pemilik kios segera pergi. Jericho hanya ingin mengatakan bahwa sangat berbahaya bagi Anda untuk pergi seperti ini, tetapi Anda sudah melangkah jauh. Orang ini. Dia dengan enggan menggelengkan kepalanya, dengan mudah memasukkan naga hati bumi Zi ke dalam cincin penyimpanan, ketika benda itu ada di tangan, pada dasarnya tidak ingin meludahkannya. Sial. Di tengah kerumunan, wajah Tang Hang mendung. Bocah ini benar-benar tidak sederhana. Pantas saja Tuan Wei memberitahuku secara khusus. Pada akhirnya, dia meremehkan kemampuan Jericho. Setidaknya, pengamatan Jericho sudah cukup untuk membuatnya takut. Beberapa orang tua di dekatnya memancarkan cahaya pemikiran mendalam di mata mereka, tidak belum lagi apakah dia dan pria itu sedang bermain-main, penglihatannya tidak sederhana. Selain itu, rumornya benar, dan kekuatannya lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Rao Kong mengertakkan gigi, sialan. Memang benar anak laki-laki itu sangat terkenal. Itu tidak kosong. Aku harus membiarkan Rao Yun menjadi pusat perhatian. Punya hati, Jericho pergi dengan santai. Saat ini, beberapa sosok di antara kerumunan itu diam-diam mengikuti. Sialan. Bagaimanapun, biarkan anak itu berhasil. Rao Kuan Kun sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Apa yang harus saya lakukan? Hal baik seperti ini, Longxi geosentris, telah jatuh ke tangannya. Jangan khawatir, Rao Kong menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin aku tidak terburu-buru? Jika keluarga Rao mendapatkannya, itu bisa digunakan untuk budidaya Rao King dan alkimia Rao Yun. Ini sangat berguna. Rao Kuan Kun mengertakkan gigi dan sangat tidak mau. Namun, Rao Kong memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Oh. Rao Kuan Kun tertegun dan segera mengalihkan pandangannya. Kemudian dia memperhatikan ada beberapa sosok yang diam-diam mengikuti Jericho dan yang lainnya. Pupil matanya bersinar terang, ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat. Dan orang-orang yang menindaklanjutinya bukanlah orang yang baik hati. Jika tebakanmu benar, mereka pasti salah satu dari 3 roh jahat di Qingzhou, canda Rao Kong. Qingzhou Sanxia juga terkenal di Provinsi Jiangsu. Seperti keluarga Silao, mereka sangat terkenal di kalangan tertentu. Qingzhou Sanxia memiliki beragam aktivitas, tetapi dia selalu sangat tersembunyi, dan kekuatannya luar biasa. Dia telah membunuh banyak orang, bahkan keluarga Silao. Sao, baru saja aku melihat iblis tua Beiming. Seorang master yang berdiri di samping Rao Kong membisikkan pengingat. Setan tua Beiming juga ada di sini. Rao Kong terkejut. Tang Hang di sebelahnya menunjukkan ekspresi menyeramkan dan bergumam dengan suara rendah, iblis tua dari dunia bawah utara ini, di dunia seni bela diri, ada seperti bintang hantu, dan berseteru dengan banyak sekte. Beraninya kamu muncul di sini. Apakah dia tidak takut dikenali dan dikejar? Dia mengenali iblis tua itu, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk mengambil masalah,
karena kekuatannya tidak layak disebutkan di depan iblis tua itu. Haha, yang tua iblis Beiming kejam dan mematikan. Orang-orang yang dilihatnya tidak mempunyai buah yang baik untuk dimakan. Anak laki-laki itu mengira dia punya harta karun itu, padahal dia baru saja mendapat kentang panas. Rao Kong tidak terburu-buru mencari cara untuk mendapatkan kembali naga inti bumi Si. Dia ingin melihat Jericho Li dibunuh oleh iblis tua Ming Utara. Li Sao, sepertinya seseorang mengikuti kita. Setelah berjalan jauh di Fangxi, Gou Ziki merasa ada yang mengawasi dari belakang. Apakah orang-orang itu belum menyerah? Bukankah itu normal? Sulit untuk tidak membiarkan orang memiliki pemikiran buruk tentang hal semacam ini. Gou Ziyang menggelengkan kepalanya, tidak terkejut. Jericho Li berkata, mereka harus memiliki kemampuan untuk merampok sesuatu dari saya. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang master di alam master jiwa untuk merampok sesuatu darinya? Tetapi jika itu adalah master jiwa, sebenarnya tidak perlu melakukan pengurangan harga seperti ini. Tidak peduli betapa berharganya geosentris Longzi, itu tidak akan membiarkan master jiwa bertarung demi miliknya kepala. Ada hal-hal yang lebih berharga di dunia daripada Longzi geosentris. Haha, tidak semua orang bisa menimbang berat badan mereka dengan jelas, kata Gou Ziki sambil tersenyum dingin. Di masa lalu, setelah setiap kompetisi alkimia, akan ada banyak hal situasi seperti itu, dan kematian bukanlah hal baru. Ayo pergi dan lihat pasar dalam dulu. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sana. Gou Ziyang baru saja menerima pesan teks, wajahnya berwibawa. Ada apa? Gou Ziki bertanya. Gou Ziyang menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin. Saya tidak akan tahu sampai saya pergi. Jericho Li baru saja hendak berbicara ketika dia melihat sosok familiar lewat. Dia mengangkat alisnya dan berkata, kamu di dalam, aku akan menanganinya terlebih dahulu. Bagus. Di ujung jalan di Fangxi, seorang wanita muda dengan wajah agak kuyu dikelilingi oleh beberapa pria. Salah satunya berusia sekitar 27 atau 8 tahun dan tampak seperti pesolek yang sinis. Orang paruh baya di sebelahnya jelas adalah pengawalnya. Beberapa orang di sekitar melihat ini, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Di tempat seperti ini, kebanyakan orang tidak mengetahui identitas orang lain. Beberapa pria berpenampilan biasa mungkin merasa takut ketika identitas mereka terungkap. Sangat mudah untuk mendapat masalah jika Anda ikut campur. Terlebih lagi, orang yang lewat mendengar dari percakapan mereka bahwa mereka sepertinya sudah saling kenal sejak lama. Karena mereka adalah kenalan dan orang yang lewat, mereka tidak akan memikirkan urusan mereka sendiri. Yuhan, patuhlah dan berhenti membuat masalah. Pemuda itu berkata tanpa daya, namun ekspresi wajahnya tidak seperti menyayangi, tapi lebih seperti paksaan. Mendengar hal tersebut, wajah wanita muda itu langsung menunjukkan sedikit kepanikan dan ketakutan. Dia menggelengkan kepalanya, mengerucutkan bibir dan tidak berkata apa-apa. Yuhan, kapan kamu akan membuat masalah denganku? Pemuda itu mengerutkan kening, sedikit kesal. Diam. Aku tidak akan tertipu olehmu lagi. Wanita itu sangat marah dan menolak bersama pasangannya. Pemuda itu bahkan lebih tidak senang lagi. Yuhan, jangan marah padaku. Apakah kamu lebih suka mempercayai gosip itu daripada kata-kataku? Aku hanya percaya kata-kata manismu, dan aku akan sampai pada akhir sekarang. Wanita itu terlihat kesal dan saling menatap dengan marah. Jika dia bisa, dia bahkan ingin membunuh satu sama lain. Lainnya, tapi dia tidak memiliki kemampuan.